Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan kita masuk ke pembelajaran 1 dan 2. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah anak-anak kelas 5, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anak kelas 5, pada akhir bulan Juli tahun 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September tahun 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus tahun 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut: pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut ini pembacaan teks proklamasi yang telah dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Es Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hendra Ningrat. Kemudian, Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan dihadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. 1. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. 4. Siapa saja tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Mr. A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantoro, Sayuti Melik, Es Suhud, Latif Hendra Ningrat, dan beberapa tokoh lainnya. 5. Apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi antara lain pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Baiklah anak-anak kelas 5, selanjutnya kita akan mempelajari kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, perhatikan gambar berikut. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Baiklah anak-anak kelas 5, tentu kalian pernah melihat embun di pagi hari. Embun terbentuk karena proses pengembunan, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Namun ketika siang hari, embun-embun tersebut menguap terkena panas matahari. Peristiwa tersebut disebut penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Baiklah anak-anak kelas 5, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Selain es yang dipanaskan hingga mencair, ada contoh perubahan lainnya untuk wujud mencair. Pertama, mentega dipanaskan, lilin dipanaskan, dan logam dipanaskan pada suhu tinggi hingga ribuan derajat Celcius.
Baiklah anak-anak kelas 5, banyak peristiwa terjadi turut mengiringi peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa yang terjadi menjadi catatan sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Apa saja peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan untuk mempersiapkan kemerdekaan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Timbullah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaan. Akibatnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta, atau tempat Ahmad Subarjo bekerja. Di tempat itu, mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai dengan menandatangani teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun peristiwa setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa kedua adalah sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Disiarkan melalui siaran radio Domei atau kantor berita antara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September tahun 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat raksasa di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta, Jakarta pada tanggal 19 September tahun 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Antara lain di kota Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Baiklah anak-anak kelas 5, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945.
2. Siapakah yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. 3. Siapakah yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok dipelopori oleh tokoh pemuda. 4. Apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang, serta mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. 5. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 6. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok? Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian melakukan perumusan teks proklamasi di Rumah Laksamana Meda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk karya tari. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Musik dapat mengatur tempo gerak sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain musik atau iringan tarinya, keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat lain pada saat melakukan gerak tari. Berdasarkan jumlah penarinya, bentuk karya tari dibedakan menjadi 3, yaitu tari tunggal, kemudian tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal dilakukan oleh satu orang penari, tari berpasangan dilakukan oleh 2 orang penari, dan tari berkelompok dilakukan lebih dari 2 orang penari. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak harap semoga kalian mengerti. Ingat pesan Bapak 3M, menggunakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan setelah bepergian, dan menjaga jarak di dalam keramaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.